Rehobot yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebentar saya cari ininya, hormatnya dulu. Oke. Bapa, kami datang kepadamu dan nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu, anugerah-Mu, kebenaran-Mu, dan singkat Kau, sehingga kami boleh mengalami satu pencerahan sekaligus juga mengalami kehadiran-Mu, sapaan-Mu, lawatan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hibur, yang lemah Kau kuatkan. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya dengan bangga mengatakan Tuhan kita, Elohim, Allah kita ini bukan hanya He is the Almighty God yang paling berkuasa, tetapi Dia berbeda. Dia tidak seperti Allah-Allah sesembahan yang lain. Dia Tuhan yang berbeda. Sehingga biarlah kita mengalami sebuah ibadah yang benar. Membangun sebuah hubungan yang benar. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang sama dengan dewa-dewa yang lain. Semua dewa, semua sesembahan, apa yang disebut Allah atau pencipta atau apa dalam kepercayaan masing-masing, itu menempatkan diri sebagai penguasa, titik, sebagai dewa, sebagai pencipta, makanya dia berhak melakukan segala sesuatu menurut seleranya dia. Mau bunuh kita, boleh-boleh saja. Tetapi Tuhan kita itu beda. Dia tidak membangun hubungan itu seperti bos dengan budak. Sehingga ibadah kita kepada Tuhan bukanlah tidak boleh berhenti kepada sebuah transaksi. Sekalipun kita sadar pada awalnya kita datang sama Tuhan itu karena sebuah kebutuhan untuk pertolongan. Tetapi pada akhirnya kita perlu atau bertumbuh, kita tidak hanya sekedar karena kita butuh pertolongannya dia. Persoalan bangsa Israel, dia percaya perbuatan Tuhan, tetapi dia gagal mempercayai hatinya Tuhan. Kasih setianya. Sehingga ketika dia harus melewati sebuah keadaan yang dia harus menunggu, dia gagal mempercayai. Dia juga tidak mengetahui jalan Tuhan. Mazmur 95, mereka bangsa yang sesat karena mereka tidak tahu jalanku. Sehingga mereka gagal mempercayai kasih setianya. Ada banyak faktor penyebabnya. Tetapi itulah potret bangsa Israel. Sehingga mereka baru saja melihat pertolongan, tapi begitu ada kesulitan lagi mereka ngomel. Nah, ngomel ini berkali-kali. Makanya dalam Maleakhi pasal 3:18 dikatakan bahwa nanti beda antara orang beribadah dengan yang tidak. Nah, mari kita lihat dalam perenungan pribadi saya bagikan. Kenapa kita menyembah? Slide nomor 2, tolong ditayangkan. Nomor 2, ini ada nomornya, saya langsung nomor 2. Halaman 2, ya. Ya. Dalam penglihatan sorgawi, ke-24 tua-tua itu menyembah, melempar makanan, menyembah dan berkata satu kata kunci. Engkau ya Tuhan Yud-He-Wah-He, Allahku. Ya Tuhan Allah, Engkau layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, bahasa
versi yang lain, oleh karena untuk kesukaan, for thy pleasure, they were created. Jadi mereka tua-tua itu tersungkur bukan karena sekedar takut atau apa, karena Tuhan itu begitu hebat, tetapi karena Dia sudah memberi kehidupan. Kita ini ada karena dari Engkau. Engkau tidak dikatakan engkau berhak, engkau layak. Jadi penyembahan kita ini lahir karena kita melihat kebaikan Tuhan. Nah ini, GAB ini Allah baik. Kalau kita hanya lihat kuasa Tuhan, tidak pernah percaya cintanya Tuhan, kita seperti bangsa Israel. Ditolong sorak-sorai sebentar hilang lagi. Kalau nggak ditolong ngomel. Pertolongan terlambatnya sih ngomel. Saul nggak tahan uji. Karena dia tidak pernah masuk dalam sebuah hubungan dengan pribadi Tuhan. Lihat. Slide nomor 3. Berikutnya. Kenapa Yesus? Nomor 4. Nomor 4. Nah, nomor 4. Jadi mari kita sujud menyembah, slide nomor 3, karena Dia menjadikan Tuhan yang menjadikan kita. Next. Kenapa Yesus disembah? Sang Putra. Engkau layak menerima gulungan kita. Lalu, karena engkau telah disembelih, engkau memberikan nyawamu. Jadi orang tua itu berhak menerima hormat. Makanya ada satu ayat, hormati ayahmu dan ibumu. Tetapi kalau ada seorang ayah yang begitu baik, begitu rela berkorban, seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, bahkan rela menderita untuk anak, mereka bukan hanya berhak, mereka layak. Tuhan itu disembah bukan karena hanya Dia berhak loh. Dia pantas. Dia layak. Sehingga penyembahan kita ini tidak karena sebuah ritual. Bahkan bukan karena sekedar doktrin. Karena sebuah cinta dan kebaikan yang begitu besar. Makanya kekristenan harus dimulai dari pengalaman kita dikasihi Tuhan. Bukan kita berusaha mengasihi Tuhan. Jadi step pertama sudah berkali-kali saya katakan, Tuhan rindukan apa? Iman untuk kita mempercayai cintanya dan mengalaminya. Anak domba yang disembelih itu layak menerima penyembahan, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Layak. Why? Karena kau disembelih. Dan kau membeli dengan nyawamu. Ada satu perumpamaan yang baik. Seorang anak jahat, dia memasang jebakan burung. Tapi dia ke gereja minggunya. Dia lalu dia bawa, itu ada burung yang terjebak, dia bawa ke gereja. Selesai ibadah, dia salaman sambil bawa jebakan kurungannya itu. Lalu Pak Gemnya atau Bu Gemnya tanya ini, itu apa nak? Oh itu burung ketangkep dalam jebakanku. Terus kamu apain? Kamu pelihara? Oh enggak, aku cabuti bulunya, aku siksa dia. Terus tak kasihkan kucingku biar mati dimakan. Oh gitu. Kalau gitu jangan deh, kasihkan saya aja. Oh enggak bisa Pak Gem, ini punya saya. Saya itu dia sudah terjebak. Jadi sudah milik saya, mau saya apain terserah saya. Oke kalau gitu saya beli deh. Berapa itu? Wah, anak itu kurang ajar ini. Ini cuma cerita imajinasi, tapi mungkin beneran juga ada. Burung itu mungkin harganya cuma 50.000. Tapi dia bilang, oke, kalau mau 1 juta. Pak gembala itu hamba Tuhan tuh ngeluarin kantongnya atau masuk ke kamar atau ambil 1 juta atau 10 juta kan. Dia bayar. Baik, aku beli. Aku bayar. Lalu burung itu diserahkan sambil anak itu juga
seneng karena dapat 10 juta. Tapi sama hamba Tuhan itu dilepas dari kurungan dan dibebaskan. Demikian gambaran Yesus ketemu iblis. Dan iblis berhasil menjebak manusia jadi miliknya. Lalu Tuhan tanya, itu manusia ngapain? Oh iya, tak jebak Tuhan. Tak bujui, tak bohongi. Sekarang dia terjual. Jadi milikku. Kalau sudah jadi milikmu, kamu apain? Oh, tak dorong untuk dia berbuat jahat, saling iri, saling membunuh, saling benci. Terus, ya selesai dia mati, tak siksa selama-lama. Lebih baik kasihkan saya. Oh, nggak bisa. Ini punya saya. Ini milik saya, terserah saya. Baik, aku beli. Berapa harganya? Iblis menyeringai dengan licinya. Jadi berkata, baik, kalau kamu menginginkan dia, aku jual seharga nyawamu. Dan Yesus berkata, aku bayar. Itulah yang dilihat ke-24 tua-tua. Kenapa anak domba layak disembah? Karena dia sudah membeli. Karena dia sudah rela membeli mereka semua. Jadi mereka nyembah bukan karena, waduh, hanya melihat kemuliaan. Kita ini memang budak. Tapi kita ini nggak dijadikan budak. Kita ini dicintai. Dan karena cinta itulah kita nyembah. Oh, kita nyembah. Penyembahan itu berintim. Kita menyerahkan hidup kita menyerahkan tubuh kita mau dimiliki. Maka kuduskan hidupmu. Kudus itu dikatakan sanctify, khususkan. Biasanya bapak-bapak di rumah ada gelas atau muk yang khusus. Itu nggak boleh dipakai yang lain. Nggak boleh dipakai orang lain. Hanya boleh dipakai oleh si papa ini. Itu sebenarnya kata dikuduskan. Karena gelas itu miliknya. Aku mau menikmatinya. Itulah Anda dan saya. Tapi gelas itu mungkin dari ya pasar loa atau apa dan sebagainya. Kira-kira. Jadi Yesus membayar dengan mahal. Makanya berkali-kali malaikat saja nggak ditebus. Kenapa kita menyembah dia? Bukan karena dia penguasa semata. Semua agama meminta umatnya menyembah. Tapi paradigmanya beda. Ini kalau nggak nyembah itu marah. Jadi satu paradigma yang saya temukan. Tuhan itu pribadi yang agung, mulia, luhur. Dia bukan pribadi yang gila disembah. Kalau nggak nyembah, kita nggak nyembah dia marah. Itu dewa. Sesajennya kurang dia marah. Kamu nggak nyembah aku, nggak hormati aku. Tuhan nggak begitu. Ingin penyembahan dari umatnya bukan karena itu. Ya. Jadi ada perbedaan paradigma serupa tapi nggak sama. Di dalam penyembahan harus ada cinta. Bukan hanya takut. Bukan hanya hormat. Ada rasa syukur. Yang kedua, kenapa kita menyembah Tuhan? Slide nomor 5. Karena dia raja. Jadi banyak orang tidak tahu ini kerajaan. Dan kerajaan itu punya protokoler. Makanya doa Bapa kami dimulai dari Bapa, ditutup sebagai raja. Raja itu bicara kerajaan. Walaupun memang pemilik kerajaan adalah raja. Tapi kerajaan punya protokoler. Jadi karena engkau punya kerajaan, Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ya. Nah, kerajaannya ditopang oleh kebenaran.
Dikatakan dalam Ibrani, tongkatmu kerajaan adalah tongkat kebenaran. Nah, Tuhan itu slide nomor 6. Tuhan itu membangun kerajaan di atas kebenaran. Dan dia mengatakan firman-Nya sebagai ketetapan, dan dalam Mazmur 138 ayat 2, bukan 18, 138 ayat 2, dikatakan engkau meninggikan firman-Mu melebihi namamu. Nah, kalau Anda ke istana negara, boleh nggak pakai celana pendek, katok endek? Nggak boleh. Disuruh keluar nggak? Suruh pulang. Oh, Pak Jokowi itu gila hormat. Masa saya mertamu celana pendek aja nggak boleh? Boleh nggak pakai sandal ke istana negara? Jadi suruh pulang lah kita. Wah, dasar Pak Jokowi ini gila hormat. Tidak. Mungkin di rumah, anaknya nemuin pakai sandal. Nggak apa-apa. Mungkin ini bisa disalah ngerti, tapi begini. Ketemu Bapak nggak harus kudus. Bapak itu baik, sayang anaknya. Baru-baru ini saya melihat artikel yang saya kirim. Bagaimana Bapak Lucky Sondah itu menyatakan cintanya sama anaknya. Udah pindah agama, tinggalin Yesus, kena korupsi. Tapi Bapak itu bilang, aku tetap sayang sama kamu. Itulah Bapak. Jadi waktu Yesus menjumpai perempuan berzina itu sebuah gambaran seorang ayah yang menjumpai putrinya lagi digerebek. Digerebek sama orang kampung. Diseret. Tuhan cuma bilang, ini aku nak. Ini papa di sini. Jadi, itulah ayah, itu Bapak. Tapi Tuhan itu bukan hanya Bapak. Tuhan itu Raja. Nah, kenapa Esther waktu mau ngadep raja bilang puasa 3 hari. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Taruhan nyawa. Kenapa? Lu mungkin seminggu yang lalu Esther tuh bermesra-mesraan loh sama raja. Di kamar. Sebelum raja rapat, mungkin Esther itu udah bermesra-mesraan dengan raja. Lah kok sekarang ngadep, kok rasanya ada apa ini, kok suruh puasa 3 hari? Karena raja lagi duduk di tahta. Dan sedang sidang ilahi kalau Allah. Lah kalau orang nggak diundang, nerobos. Nggak ada petunjuk atau apa ya, satu mengulurkan tongkat itu. Dianggap dia bermaksud jelek, bermaksud jahat. Bayangkan. Itu. Nah, kalau dia mendekat, maka pam-presnya mengeluarkan pedang. Itu SOP. Bukan berarti raja itu jahat dan benci sama Esther. Mendekatlah lagi. Langsung dibabat. Mati Esther, dipancung, terpancung. Itulah protokoler. Jadi saya dapatkan Tuhan murka selain dengan murka Tuhan. Jadi kalau Pak Jokowi naik sepeda motor atau mobil lah, di depannya ada Pak Pampres naik sepeda motor. Ya ini bayangkan. Itu jalan dibersihkan, dibuka, seret. Lalu ada orang nyelonong di jalan itu. Tiba-tiba naik sepeda atau mau nyelonong. Kira-kira ya Pak, oh bisa ditendang itu. Dikepuk gitu. Waduh, Pak Jokowi jahat ya. Enggak. Kenapa anaknya siapa? Harun itu mati. Itu bukan Tuhan marah. Wah, itu kekudusannya dia. Itu api asing. Lalu secara mungkin apa ya, kayak rumus kimia ini ketemu yang kotor langsung dibabat. Mati. Seorangnya mati. Murka Tuhan, bukan Tuhan murka. Itu protokoler kerajaan. Kekudusannya nggak bisa disentuh, nggak bisa dicampur dengan yang kotor. Karena dia raja. Dalam slide nomor 7, barang siapa
Aku tidak menghakimi, tapi firman yang kukatakan kepadamu itu jadi hak kita. Nanti penghakimannya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan dikit-dikit marah gitu. Wah, gila disembah. Orang ateis sih nggak mati-mati juga. Orang ateis juga ada yang banyak yang kaya. Jadi kita harus melihat Tuhan itu jangan beribadah kayak orang transaksi lalu nyuap Tuhan. Oke. Tapi kita tahu dia raja. Kita harus tahu tatanan sebuah kerajaan. Dan kita menyembah karena dia sudah baik sama kita. Karena dia sudah nyatakan cintanya. Seperti Rut, dia melihat kebaikannya. Boas, siapa aku ini? Kok begitu baik sama aku, Tuhan? Dan Rut dinikahi oleh Boas. Nah, slide nomor 8. Dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Jadi dia paling kaya, dia paling hikmat. Dan semua raja, orang-orang banyak yang datang untuk menghadap dia. Mereka yang datang membawa persembahan. Loh, katanya paling kaya kok membawa persembahan. Bukan karena Salomo butuh emas tambahan, butuh apa? Tidak. Tapi karena Salomo seorang raja. Kita boleh datang, next slide, datang kepada Bapa dengan jubah kotor compang-camping. Dan dia menerima kita. Tapi kita nggak bisa datang. Nggak boleh kita datang sama raja. Tanpa mengenakan pesta. Menyembah dan bawa persembahan. Nah, Tuhan rindu supaya kita bukan hanya mengenal dia sebagai juru selamat, tapi sebagai raja. Baru di situ kita mengalami satu atmosfer dimensi kerajaan surga. Bukan hanya diampuni untuk masuk surga. Dia melahirkan gereja supaya kita bukan hanya boleh masuk surga kalau meninggal, tetapi supaya untuk kita boleh mengalami kerajaan surga, bukan hanya menunggu kita meninggal dunia, tetapi di bumi saat ini. Oh Tuhan Yesus, singkapkan kebenaran. Dan untuk itu kita harus hidup dalam penyembahan. Karena untuk karena protokoler kerajaan. Yang ketiga, next, karena di dalam dia ada kehidupan, ada kekuatan baru, ada berkat. Jadi kita terhubung, kita membuat pijaan supaya dia landing. Kita seperti carang yang harus terhubung. Nah, untuk mendekat sama dia, kita harus terhubung, kita harus menyembah supaya kita boleh tetap tinggal dan duduk di hadapan raja. Petrus berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu nggak pergi juga. Nggak bisa aku pergi kemana, karena kamulah hidup yang kekal itu. Sebab padamu ada sumber hidup. Dalam terangmu kami melihat terang. Ya. Engkau mengenyangkan, slide nomor 11. Di rumahnya engkau mengenyangkan kami dengan lemak di rumahmu. Dan engkau memberi minuman sungai-sungai sukacita. Ya. Kelimpahan mengenyangkan diri. Jadi the fullness of your house. Seperti anak yang bungsu. Dia bukan tidak dicintai Bapak, dia terpental. Kalau dia ingin menerima makanan, dia harus tinggal di rumahnya. Di rumah Bapak. Untuk masuk dia harus punya jubah. Jubah adalah gambaran anak dan sekaligus seorang imam. Untuk masuk dalam kerajaan di rumah Bapakku banyak makanan. Tuhan merindu kita menyembah supaya dia bisa mendapat kesempatan untuk menyatakan kebaikannya. Kenapa Mazmur Daud berkata, Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku? Karena dia tinggal di padang rumput yang hijau.
Karena dia tinggal di mata air yang tenang. Bagaimana kita? Jadi kerajaan surga itu seperti hari-hari ini yang lagi rame itu, metaverse. Kita harus masuk di metaverse itu. Dan kita nggak bisa masuk tanpa penyembahan. Dan di situ engkau akan masuk dan keluar, akan engkau menemukan padang rumput. Dan di situ kita akan melihat. Makanya Raja Daud berkata, satu hal yang ku minta, dan itulah yang ku ingini seumur hidupku. Diam di rumahmu, di baitmu, menikmati baitmu, menikmati anugerahmu, menikmati kebaikanmu, menikmati kasihmu. Dan kita hanya seperti carang, kita hidup karena kita mendapat nutrisi mendapat aliran nutrisi, mendapat sayib zoe dari Tuhan. Itulah yang membuat Daud paling takut adalah kehilangan hadirat Tuhan. Dia nggak takut atau dia rela kehilangan posisi kedudukannya. Karena di dalam dia ada kehidupan itu. Raja Salomo tidak kehilangan kekayaannya, kehilangan hadiratnya. Kehilangan pengurapan penyembahan. Sehingga dia berkata di tengah tengah kekayaannya, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Nggak ada artinya. Karena presence-nya hilang. Dia nggak bisa menyembah. Dan Tuhan mencari penyembah dalam roh. Masuk di metaverse itu. Dalam presence of God. Dalam dimensi. Haleluya. Dan sekaligus Tuhan, orang yang dalam atmosfer itu, dalam dimensi itu dikatakan dia akan tinggal di tempat yang aman. Bentengnya adalah kubu yang itu, dan air minumnya dijamin. Air minumnya tersedia. Rotinya tersedia, air minumnya terjamin. Oke? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sekaligus. Next. Dia tidak pernah jadi tua, lesu, kehilangan rasa. Seperti Kaleb 45 tahun berjalan di padang gurun. Rohnya nggak jadi tua, jiwanya nggak jadi tua. Karena dia punya jiwa yang berbeda, different spirit. Dan dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Itu yang dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang tinggal dalam penyembahan, dia mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Hidup rohani adalah bukan seperti sprint, tapi seperti cross country, seperti maraton. Anda dan saya harus punya stamina. Bagaimana kau punya stamina? Kau harus mengalami terus supply energi. Kau harus lihat tujuan, kau harus punya ketekunan. Dan supply energi itu terjadi ketika you live in the worship. When you live in the presence of God. Kita capek dengan keadaan, karena realita hidup, apalagi di tengah pandemi. Begitu banyak hal yang membuat kita capek. Dan kita datang sama Tuhan, Tuhan aku capek Tuhan. Aku capek dengan urusan ini, dengan bisnis yang tidak mudah, dengan mungkin keluarga ada persoalan A, persoalan B. Dan di situ kita datang, di saat sujud, melepaskan, menyerahkan semua beban ini. Dalam worship, kita membiarkan dia menikmati kita, menggendong kita. Dan kita akan menjadi orang yang memperbarui kekuatan kita. Kita menjadi orang yang bukan biasa, tapi ada rahasianya. Engkau berjalan dalam hadiratnya, dalam penyembahan pada dia. Penyembahan bukan nyanyinya loh. Penyembahan itu esensinya, engkau harus membawa persembahan. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Apa yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, mur. Nggak punya, Pak. Mur nggak punya, emas nggak punya. Kemenyan nggak, bukan itu maksudnya. Mur itu artinya berkata manusia dalam, being. Engkau harus rela
mungkin tersakiti, disakiti, disalah ngerti. Dan kau rela. Itu namanya memikul salib. Merelakan. Tuhan memberi kepadaku lidah seorang murid. Aku memberikan punggungku ketika diinjak-injak. Dan sebagainya, itu dalam Yesaya. Itu gambaran dari Kristus sendiri. Kita tidak berontak ketika salib, bukan serangan setan. Salib itu harus kita lewati. Itulah persembahan mur. Bilur-bilur itu membersihkan hati nurani. Orang menderita biasanya nggak bisa sombong, lupa sombong paling tidak. Sombongnya hilang dulu gitu. Karena dia lagi menangis dan di situ dia hatinya dicuci. Bilur-bilur itu membersihkan lubuk hati. Kita ditahirkan, kita dibersihkan, kita dimurnikan dalam penderitaan. Ya. Lalu persembahan kemenyan. Ini saya tantang. Di tengah pandemi kita jangan kendor dalam melayani Tuhan. Harus terus. Saya dapat anugerah. Tiba-tiba ada pintu terbuka untuk kita menjalankan training hati Bapa. Kita boleh melihat bukan hanya satu kebaktian, satu lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan. Movement of God. Saya nanti mau kirim foto-fotonya sama Pak Ibu Gem. Jadi the moment saya bilang, Tuhan, saya ini secara usia udah tambah, gaya pelayanan kita juga enggak sok anak muda, memang bukan anak muda. Tapi kok tiba-tiba Tuhan tuh bisa berikan kesempatan untuk menjangkau anak muda. Saya pernah sudah lama nggak ngadakan KKR Hati Bapa, many years ago. Setelah itu saya ngisi di tempatnya Ibu Elizabeth Philip di SMK Bagimu Negeri beberapa tahun yang lalu, dan terjadi lawatan. Saya pulang, saya bertobat, saya melakukan lagi. Tapi di tengah pandemi itu berhenti. Tapi bulan Agustus tahun lalu, sebetulnya janjian sama Wonogiri, tapi Wonogirinya mungkin kesulitan, dipindahkan ke Jogja. Jogja ada klaster 12 kota anak muda ketemu. Permisi, minta maaf, tidak ada protokoler kesehatan, kumpul gitu. Ada benar 100 orang. Dilawat Tuhan. Setelah itu pintu terbuka, ada Bamak si Gresik. Lalu juga ke Wonogiri, ke SMK Harapan Sejati, ke SMK Bagimu Negeri, Ibu Elizabeth dengan angkatan yang berbeda. Kita melihat ke Nongko Jaja. Nanti ini kita ke Pujiarjo. Kamis Jumat ini, saya berangkat Kamis besok. Saya paradigmanya saya kebalik, kalau kita ke kota, itu kita yang harus antigen. Orang desa jarang yang kena, malah. Orang Surabaya yang perlu dicurigai. Tapi puji Tuhan sekarang pemerintah mau menjadikan ini dalam paradigma endemik. Sebentar lagi kita ke pesawat dan sebagainya nggak pakai antigen lagi. Nah, kita harus terus moving, nggak boleh kendor. Kemenyan, itu persembahan kemenyan, ketaatan. Ya, jangan sampai 3 itu. Aku baru kawin, aku beli ladang, aku beli lembu. Enggak, kita harus terus. Nah, itu hanya orang-orang yang berhutang. Seperti Paulus berkata, enggak menganggap hidupku terlalu berharga. Asal aku bisa menyelesaikan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Berlari-lari, menyelesaikannya. Itulah persembahan, itu persembahan kemenyan. Nyanyian itu sebuah ekspresi. Tapi Anda harus punya sesuatu dalam hidup ini yang Anda lakukan, jadi itu menjadi persembahan. Yang ketiga adalah emas. Ya, keuangan atau apa yang kau miliki. Bukan hanya nyanyi, tapi di balik itu kau rela bawa persembahan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang yang berkekurangan. Di tengah-tengah keadaan engkau sisihkan. Atau yang Tuhan bicara. Sekalipun Tuhan
tidak menuntut. Saya percaya di tengah kesulitan. Tetapi Tuhan juga seperti lihat janda yang miskin itu. Ketika dalam kekurangan dia membawa persembahan. Itu jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Wow. Itu jadi persembahan. Emas kemenyan mur. Kenapa? Karena orang Majus tahu. Dia ketemu raja. Dan ketemu raja, tidak ada orang ketemu raja tidak bawa persembahan. Tapi dia pulang, raja-raja yang menghadap Salomo, dia dapat hadiah lebih banyak daripada yang dia persembahkan. Karena yang dikasih hadiah adalah raja paling kaya. Dan itu mungkin seperti manusia ngasih Tuhan. Nggak ada yang bisa menyatakan, Tuhan engkau masih utang sama aku. Tuhan akan membuktikan dia memberi lebih banyak daripada yang kita beri. Haleluya. Di dalam dia ada kekuatan yang baru. Dan rasa dan cinta itu akan menyala ketika kita menyembah. Makanya dia mencari penyembah. Dia tidak cari pendeta. Dalam arti, bukan berarti dilarang jadi pendeta. Tapi artinya secara esensi dia cari penyembah. Pendeta itu adalah satu jabatan untuk kita secara legal. Kita ini sebagai pemimpin, sebagai imam. Tetapi hakikatnya saya harus jadi penyembah. Menyembah emas, mur, dan kemenyan. Dan untuk itu saya juga harus melihat kebaikan Tuhan. Percaya. Sehingga penyembahan saya bukan karena kepaksa. Persembahan saya bukan saya seperti membayar pajak. Dialah saya ada dan tercipta. Dan dialah yang memberi hidup saya dan memberi kekuatan pada saya yang menopang hidup saya. Yang keempat, slide nomor 12. Jadi orang yang memuji-muji Tuhan, dia berjalan makin lama makin kuat. Ya, ini yang tadi itu nomor 3. Jadi berlari tidak lelah, berjalan tidak lelah. Memperbarui kekuatannya terus. Ayo bangkit. Di tengah pandemik ini kita jangan berhenti api kita biar itu menyala. Berbahagialah, hai orang-orang yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Yang tiada henti-hentinya meninggikan nama-Mu dan menyembah padamu. Berbahagialah, slide sebelumnya. Hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Usia kita bertambah, kekuatan tubuh kita merosot, tapi biarlah roh kita makin menyala. Kita makin murni, makin cinta sama Tuhan, makin berserah, makin mengenal Tuhan. Terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Engkau yang dikasih Tuhan, jangan kau redup, jangan kau padam. Menyala. Biar di tengah-tengah pandemik ini. Dan yang keempat, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kepingin ketemu. Dan dia ingin rindu, dia butuh tempat landing. Dan Esther harus dibersihkan, di mur, dicuci. Kita bukan hanya kita menyediakan diri available untuk Tuhan menikmati kita. Kita jaga hati kita nggak kotor, nggak nyimpan kemarahan, nggak nyimpan kebencian kepada siapapun. Karena Tuhan yang rindu, Tuhan kepingin ketemu. Dia menyatakan kehadirannya, tapi dia tidak bisa menyatakan kehadirannya tanpa kita memiliki jubah
linen halus, tanpa kita mbak persembahan. Makanya di mana api turun, Elia membangun mezbah dan menyembelih korban. Di situ Tuhan hadir. Dan ketika dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Seperti tadi itu, ada blessing, ada goodness, ada kekuatan baru. Oh Ramasyakataka Ramasyikiralamata. Lihat, Tuhan itu, slide nomor 15. Mengapa Tuhan membebaskan bangsa Israel? Bukan hanya supaya lepas dari penderitaan, tapi supaya aku diam di tengah mereka. Bersikina glory. Itu yang ayat ini adalah seperti ayat Yohanes 1, ayat berapa itu? 12 atau 14 atau apa itu? Firman-Nya diam. Kita melihat terang, bersikina glory, hadir. Lihat dalam Wahyu 21 ayat 3. Kemah Allah, tabernacle of God, ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dwell with them. Saya makin melihat tidak ada pernah perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dari sejak semula tuh manusia disiapkan untuk jadi imam, penyembah-penyembah, raja-raja yang memerintah, putra-putra yang mewarisi. Makanya Pak Pendeta Samuel mengatakan sama saya, what is the old covenant? The old covenant is the new covenant that was sealed. Meanwhile, the new covenant is the old covenant that was revealed. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang termeteraikan, sementara perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkapkan. Yang terakhir, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena melalui penyembahan kita mengalami satu zat ilahinya diimpartasi. Masuk dalam roh kita. Dikamirkan. Dan kita berintim sehingga hidupnya Allah, sifatnya Elohim merasuki kita. Kenapa Musa wajahnya bercahaya? Karena dia di gunung dan Zoe atau Zayim itu masuk tanpa terasa wajahnya bercahaya. Dan dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan bahwa kita melihat seperti muka yang tidak terselubung, seperti orang bercermin, dan di situ kita being transformed into the same image, into His image, into the God's image, into the Christ image, from glory to glory, in the worship, in the truth, in spirit and truth. Tuhan mencari penyembah, biar lahir di gerejanya para penyembah-penyembah. Dan kehidupan ilahi itu memancar keluar kebaikannya, bukan untuk kita simpan, untuk kita berikan kepada orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita disebut Kristus kecil. Hidupnya Kristus itu terimpartasi dan termanifestasi dalam hidup kita melalui penyembahan dan kerelaan kita untuk dimiliki oleh. Mari kita berdoa. Oh Ramasyaka Ramataku Ramasyikirepetaku Ramasyadanaku. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Oh Ramasyaka Ramataku Ramasyikirepetaku. Tahirkan kami, kenakan jubah pujian. Kami mau menjadi penyembah. Kami mau membawa persembahan emas kemenyan-mur kami. Kami sujud karena Engkau baik. Engkau sayang sama kami. Engkau telah menciptakan kami. Engkau telah menjadikan kami. Bahkan Engkau membeli kami karena kami sudah terjual oleh dosa. Kami adalah orang-orang yang terhilang, binasa. Engkau panggil kami dengan cinta-Mu. Ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Biarlah kasih-Mu mengalir atas setiap anak-Mu yang berkumpul dan bergabung dalam Zoom malam hari ini. Yang sakit, biarlah kami menerima kesembuhan. Engkau menantikan iman untuk Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu, dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu juga turun atas seluruh
jemaat gembala sidang Bu Maria, Siddhartha, dan juga seluruh keluarga besarnya, dan juga seluruh tim pekerjanya, pemusik, pemimpin pujian, dan seluruh diaken penatua, dan seluruh jemaat GAP Rehoboth. Biarlah kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Dan kami tidak pernah seundur, kami tidak pernah redup, kami mau menyala bagimu. Engkau nggak cari orang hebat, engkau cari orang yang rela dan bersedia untuk menjadi milikmu dan berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.